Yang kamu bilang perempuan apa tadi katamu? Perempuan seharusnya tidak menuntut Tidak menuntut kesetaraan gitu, tapi menuntut kasih sayang aja gitu. Itu lebih cukup gitu. Oke, sebenarnya itu nggak cukup sih, dan itu lebih ke Oke, kata-kata sampah dari seorang dari seorang laki-laki yang dari Iya, dulu iya. hidup dalam konstruksi masyarakat. Justru karena orang-orang berpikiran itu saru, itu tabu, jadi perempuan tuh nggak sebebas itu loh. Oh ya. Even kita mau beli pembalut aja jadi malu karena yang kayak kamu bilang tadi agak saru loh. Sebenarnya ya kenapa emang itu adanya, memang kita punya itu. Sebelum dari lahir tuh gender tuh udah apa ya? Udah dibedain gitu loh. Aha. Mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan itu kayak sesuatu yang terlalu. Halo Kutubian, bertemu lagi dengan saya Aljas Saniha. Pada kali ini kita akan membahas perihal perempuan. Tentu membahas tentang perempuan ini adalah hal yang menarik. Dan kebetulan saja kita sedang kedatangan tamu seorang akademisi Universitas Sanata Dharma. Siapa lagi kalau bukan Stefani Kartika. Baik, selamat sore Stefani Kartika. Selamat sore. Jadi kita kali ini akan membahas perihal perempuan kan. Menurutmu posisi perempuan ini gimana sih gitu? Sebelum bicara soal perempuan, alangkah baiknya kita samakan dulu nih definisi perempuan. Perempuan menurutmu tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurutku sih Yang mau kita perempuan itu, bicarakan ini. kalau menurutku nih ya, Iya. perempuan itu adalah sesuatu yang indah gitu. Perempuan itu adalah pendamping dari laki-laki gitu. Pendamping. Pendamping. Oke. Bisa nggak lebih dijelasin perempuan yang mana nih yang mau kita bahas? Ya kayak perempuan istri lah, katakan istri gitu. Oke. Jadi perempuan menurut apa ya? Konstruksi sosial yang kita Konstruksi bangun. sosial. Oke, baik. Jadi menurut apakah ya, tidak apakah antara kesetaraan itu masih diperdebatkan gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Kenapa ada hal yang bersifat patriarki gitu? Kenapa laki-laki selalu ada di atas perempuan gitu? Oke. Aku jelasin dari mana dulu ya. Kenapa perempuan selalu dianggap sebagai manusia kelas 2 gitu kan maksudnya? Manusia kelas 2. Ya sebenarnya itu sudah konstruksi sosial masyarakat kita yang udah dari dulu ya sepertinya. Mulai dari perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu selalu dilindungi laki-laki, perempuan harus di rumah. Seperti itu konstruksi seperti itu terbawa sampai ke zaman modern seperti ini. Iya. Tapi apakah kita harus mengubahnya gitu? Menurut saya sangat harus. Sangat harus. Sebuah kewajiban sih. Kenapa? Kenapa? Karena perempuan itu juga manusia gitu. Aha. Mereka perlu diperlakukan dan harus diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Kenapa harus ada semacam pembedaan gitu? Antara perempuan dan laki-laki gitu. Iya, pembedaan dalam hal ini tuh yang saya tekankan, mengapa harus memperlakukan seperti ini, memperlakukan perempuan seperti ini dan memperlakukan laki-laki harus seperti ini. Seperti itu gitu. Iya. Tapi kan emang ini gitu. Kalau aku nggak salah gitu. Antara perempuan dan laki-laki ini memang berbeda gitu. Perempuan memang lebih lemah kayaknya gitu. Apakah kamu setuju gitu? Kalau Lemah perempuan secara itu lebih apa? lemah. Maksudnya secara fisik lah. Oke. Benar kan? Kalau secara fisik mungkin memang ada beberapa perempuan itu memang gak sekuat laki-laki. Dan gak menutup kemungkinan ada laki-laki yang gak sekuat laki-laki menurut konstruksi sosial pada umumnya. Setuju gak? Ya setuju. Tapi gini loh, apa ya? Kalau umpama nih antara perempuan dan laki-laki itu setara, apakah mau gitu? Apakah mau perempuan itu kayak kerja keras juga gitu, ngangkut beras dan sebagainya gitu? Kalau menurut aku pribadi, alangkah baiknya kita definisikan dulu apa sih kesetaraan yang dimaksud
Jadi saat kita ingin membicarakan sesuatu nih, menurut aku alangkah baiknya kita mendefinisikan sesuatu itu tersebut terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke sana gitu. Iya, kita definisikan dulu nih setara tuh yang kayak gimana. Apakah kalau kamu makan 2, aku juga harus makan 2? Apakah misal nih dalam suatu bencana itu semua warga itu kena imbasnya? Itu setara. Rumahnya ada yang ambruk, terus itu yang orang miskin rumahnya ambruk, orang kaya yang secara finansial masih mampu tapi rumahnya juga ambruk juga, tapi dia masih mampu secara finansial nih. Apakah setara yang dimaksud nih pemerintah juga harus membantu semua orang? Apa misal si miskin ini dikasih 100 juta, terus si kaya juga harus si 100 juta? Apakah kesetaraan seperti itu yang kamu maksud? Atau kita bantu misal yang nggak punya ini tadi 100 juta, misal yang punya ini mungkin cuma butuh 20 juta. Apakah seperti itu kesetaraan yang kamu maksud? Ini rasional sih, tapi kalau menurutmu sendiri apa sih itu kesetaraan gitu? Kesetaraan itu menurut aku ya, ketika kita berdiri sama tinggi gitu loh. Ketika kita berdiri sama tinggi. Diibaratkan ini ada orang nih tingginya 170. Terus aku 150. Supaya aku bisa berdiri sama tinggi kayak si orang ini, aku dikasih bangku yang tingginya 20 cm. Jadi tinggiku sama kayak dia 170. Tapi orang ini nggak perlu dikasih bangku karena dia udah 170. Oh gitu. Itu definisi setara menurutmu gitu? Iya. Ya. Yes. Ngerti. Soalnya gini, aku pernah mendengar kayak gini loh, Kak. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak usah menuntut kesetaraan gitu. Lebih baik perempuan itu menuntut kasih sayang gitu. Wah, itu keren banget gitu. Soalnya kalau ya setara seperti yang aku bilang tadi gitu. Kalau umpama semua antara laki-laki dan perempuan harus kerja keras, apakah tidak ada keluhan dari perempuan gitu? Oke. Sebelumnya aku mau bilang kalau kita mau menelisik sesuatu ya, alangkah baiknya kita letakkan posisi kita sebagai sesuatu yang ingin kita bicarakan. Seperti kita saat ingin memainkan peran deh. Misal kamu mau mainin peran jadi tukang becak, kamu harus menghayati bagaimana kehidupan tukang becak dulu kan. Iya, berbicara soal perempuan, kamu juga harus memposisikan dirimu sebagai seorang perempuan. Gitu ya? Tahu konteksnya. Kamu seperti kalau di kritik sastra feminis itu disebutnya membaca sebagai perempuan. Gitu. Ini topik yang bagus nih tentang sastra gitu, sastra feminisme. Tapi aku mau bilang yang itu tadi dulu. Apa perempuan nggak capek kalau misal kalau kerja keras gitu, mulai gitu ya. Setara kan nggak seperti itu, nggak seperti yang semua langsung dipukul rata gini. Enggak, kan masih ada namanya kemampuan toh. Setiap orang kan ada yang kemampuannya ini itu kan nggak sama setiap orang. Even itu sesama laki-laki, paham nggak? Iya. Terus kita letakkan dulu perspektif kita sebagai perempuan, kita selami kehidupan perempuan ini kayak gimana sih sebenarnya. Yang kamu bilang perempuan apa tadi katamu? Perempuan seharusnya tidak menuntut kesetaraan gitu, tapi menuntut kasih sayang aja gitu. Itu lebih cukup gitu. Sebenarnya itu nggak cukup sih, dan itu lebih ke kata-kata sampah dari seorang laki-laki yang dari dulu hidup dalam konstruksi masyarakat. Wah, berarti aku sampah nih. Iya, jujur aja. Iya. Gak apa-apa kan? Terbuka aja kan kita. Gak apa-apa. Di sini semuanya terbuka gitu. Gak boleh ada yang tertutup-tutupi gitu. Gimana tadi? Nyampe ke kesetaraan itu gitu. Perempuan nggak usah menuntut ya. Kita harus tahu konteks itu kan ya. Kita harus clearkan apa sih definisi dari setara itu gitu. Ya, aku mau menanggapi yang statementmu yang tadi, yang bilang perempuan nggak usah menuntut kesetaraan, minta kasih sayang aja. Iya, minta kasih sayang aja gitu. Itu nggak lebih dari kata-kata seorang perempuan itu adalah berlian, perempuan adalah perhiasan dunia. Itu sama sih, itu cuma
kata-kata tersebut tuh cuma buat perempuan itu nggak melawan dan nggak menuntut sesuatu. Kenapa perempuan nggak boleh melawan gitu? Iya. Kenapa? Aku tanya dulu, kenapa perempuan cuma boleh nuntut kasih sayang? Kenapa? Aku mau tanya itu dulu ke kamu. Kalau menurut sendiri karena itu kodrat loh. Kodrat. Iya, kodrat. Nah, itu di konstruksi masyarakat patriarki, perempuan selalu digambarkan perempuan tuh punya kodrat. Kodrat perempuan tuh di rumah, kodrat perempuan tuh jadi seorang istri, kodrat perempuan adalah melahirkan. Jadi dari dulu tuh perempuan tuh udah disetir nih. Perempuan tuh harus jadi seperti yang ada di pikiran masyarakat pada umumnya. Kalau perempuan menyimpang sedikit, pasti dibilang perempuan gak baik, perempuan nakal. Iya. Melawan kodrat, melawan Tuhan, melawan takdir. Tapi kalau laki-laki, nggak apa-apa. Laki-laki harus nakal gitu. Nah, itu konstruksi masyarakat patriarki. Tapi kenapa sih gini? Aku juga bertanya-tanya nih, kenapa perempuan itu selalu jadi objek gitu? Umpama ada kasus pemerkosaan gitu, itu pasti yang disalahkan itu laki-laki loh. Jadi, iya kayak pemerkosaan itu kan. Jadi pasti yang diperkosa itu perempuan. Nggak ada pernah ada sebuah kasus bahwa laki-laki ini diperkosa oleh perempuan gitu. Ada Bu? Ada. Beberapa waktu lalu ada seorang laki-laki, dia tuh dipaksa untuk berhubungan badan sama perempuan. Jadi si perempuannya ini tuh si tersangkanya ini tuh, aku lupa, kalau nggak salah dia tuh penyanyi gitu loh. Terus si penyintasnya ini, kita sebut penyintas saja ya. Iya, penyintas. Beliau tuh laki-laki dan ada seperti itu. Yang laki-laki diperkosa oleh perempuan. Iya. Dan itu bakal lebih berat ketika si korbannya adalah laki-laki. Karena di konstruksi masyarakat yang patriarki ini, patriarki, laki-laki selalu dianggap superior kan. Superior. Selalu dianggap hebat. Kok bisa? Kamu sebenarnya nggak diperkosa deh. Sebenarnya kamu juga menikmati kan. Malah digituin. Itu ada istilahnya nggak sih di feminisme ini gitu? Maksudnya kan kita hanya mengenal feminisme gitu, nggak ada maskulinisme gitu. Sebenarnya feminisme sendiri tuh bukannya mau menonjolkan keperempuanan gitu. Bukan sih, tapi lebih ke mau menuntut kesetaraan antar gender. Jadi bukannya melawan laki-laki, bukan. Kita tuh feminis tuh pengen menyetarakan gitu loh. Menyetarakan, berdiri sama tinggi, duduk sama tinggi. Iya. Terus kita sedikit ya ke sastra gitu. Ada sebuah istilah sastra gitu, yaitu sastrawangi gitu. Seperti Jenar Maesa Ayu Utami gitu. Dia kan membahas perihal sastra erotik itu, dan yang menjadi subjeknya di sana adalah perempuan itu sendiri gitu. Kayak perempuan itu membuka oh ini loh perempuan gitu. Tidak melulu yang menjadi subjek itu adalah laki-laki gitu. Perempuan juga bisa gitu. Salah satu contohnya nih, ada di salah satu cerpennya Jenar Maesa Ayu gitu, ada menyusu bapak gitu. Apa sih menyusu bapak gitu? Toh bapak tidak punya hal yang mau disusu gitu kan ya. Tidak punya payudara gitu. Soalnya agak saru juga gitu kalau bicara soal itu kan. Enggak apa-apa sih. Justru karena orang-orang berpikiran itu saru, itu tabu. Jadi perempuan tuh nggak sebebas itu loh. Even kita mau beli pembalut aja jadi malu karena yang kayak kamu bilang tadi agak saru loh. Sebenarnya ya kenapa emang itu adanya, memang kita punya itu, iya kan? Sebenarnya karakter itu harus diubah ya. Iya. Iya, maksudnya lanjut ke tadi ya. Lanjut. Bahwa ternyata si anak yang dalam cerpennya Jenar Maesa Ayu itu menyusu bapak, maksudnya mengulum penis bapak gitu. Jadi di sana ada sebuah perihal pedofil lah gitu. Cerita itu berkaitan dengan pedofil gitu. Lah, kayak gitu kan, kayak gimana gitu kan seorang sastrawan perempuan gitu. Itu kan menampakkan menampakkan aibnya sendiri gitu. Itu gimana menurutmu? Menurutku enggak ya. Coba itu dirubah jika itu yang menulis laki-laki. Apakah laki-laki itu seperti menampakkan aibnya sendiri?
atau malah tetap dianggap aja kalau laki-laki atau kan malah kebanyakan dianggap ini yang ekspresi. menjadi objeknya adalah perempuan gitu. Iya. Dan iya, kenapa kamu mempermasalahkan itu ketika perempuan menggunakan objek laki-laki mengobjektifikasikan laki-laki. Kenapa kamu anggap bermasalah itu? Padahal kan sebenarnya sama kan, cuma dibalik-balik aja kan, siapa yang subjek, siapa yang objek. Nah itu kita tuh selalu dianggap remeh gitu enggak, ya manusia kelas 2 tadi. di manusia kelas Kalau 2. kita terlalu mengekspresikan tuh dianggapnya tuh salah gitu. Jadi kayak kamu bilang tadi, kayak siapa, Ayu Utami yang nulis. Iya, di Jenar Maesa Ayu gitu. Oh iya, Jenar Maesa Ayu Utami mengobjektifikasi laki-laki dan subjeknya itu perempuan. Itu di konstruksi masyarakat patriarki itu kayak dianggap nggak wajar, nggak lazim. Iya benar-benar. Okay. Padahal kita kan sama-sama manusia ya. Iya. Cuma memang ada yang berbeda dari kita, Iya. antara perempuan dan laki-laki. Iya, ada yang punya penis, ada yang punya vagina gitu kan. Ya maksudnya gitu. Itu santai aja. Jadi sebenarnya kita maksudnya kita sebagai orang-orang yang sudah terkonstruksi oleh patriarki itu gitu. Bagaimana dengan mengatasi hal itu gitu? Bagaimana cara mengubah hal itu? Sedangkan itu sudah menjadi semacam doktrin sosial gitu. Ya yang kalau mau berubah ya pasti yang pertama itu adalah menyadari kalau ada sesuatu yang nggak benar, menyadari ada suatu konstruksi yang salah nih di masyarakat. Seharusnya perempuan tuh juga boleh dong berekspresi sesuai keinginannya gitu. Iya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah sadar dulu gitu. Iya, sadar. Setelah sadar baru nih kita lawan nih norma-norma yang nggak bener, norma-norma yang harusnya tuh gimana sih perempuan. Sebenarnya perempuan ini juga bisa gitu loh ya. Asalkan diberi akses. Oh iya. Soalnya gini. Ya benar kayak gitu. Jadi kita harus sadar dulu, baru kita juga harus ada akses juga gitu. Iya. Tidak hanya sadar gitu. Karena perempuan ini sebenarnya dari dulu, dari perempuan dilahirkan ini aja kayaknya udah salah gitu jadi perempuan. Kayak kami tuh semacam distir nih. Perempuan ini harus begini gitu. Begini. Dari kecil, dari sebelum lahir, aku bawa ke sebelum dari lahir dulu ya. Sebelum dari lahir tuh gender tuh udah apa ya? Udah dibedain gitu loh. Mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan itu kayak sesuatu yang terlalu dipusingkan gitu loh, paham nggak sih? Iya. Biasanya kan kalau ada orang hamil gitu, anaknya cowok apa cewek gitu. Kalau di masyarakat Jawa itu ada namanya selamatan 7 bulanan kalau nggak salah, itu waktu bayi masih di kandungan. Itu si ibu disuruh membuat rujak. Nanti katanya kalau rujaknya asem itu bayinya cowok apa cewek gitu. Menurutku kayak sepenting itukah mengetahui jenis kelamin anak? Emang kenapa kalau anakmu laki-laki? Emang kenapa kalau anakmu perempuan gitu? Iya. Terus setelah bayi itu lahir, misal perempuan, itu di masyarakat kita tuh selalu pas kecil anak perempuan tuh terlalu dilindungi kayak berlian gitu loh, paham nggak? Kayak nggak terlalu boleh banyak main, nggak boleh keluar, terus diajarin etika yang lebih baik daripada laki-laki. Perempuan harus dipingit gitu ya. Iya, kalau itu kan zaman dulu. Sorry, aku inget ini loh Kartini gitu. Oke, iya. Apa namanya? Perempuan harus sopan, nggak boleh ketawa ngakak, nggak boleh duduk kayak laki-laki yang kebuka gini. Kalau ketawa harus tutup mulut, gitu. Kemudian tangannya kiri mukul cowok gitu. Iya, harus gini kan ketawanya. Nah, itu perempuan tuh dari kecil tuh udah terlalu disetir, mereka nggak terlalu dibebaskan buat ini itu. Terus di sekolah juga kayak dibeda-bedakan gitu. Dibedakan. Kadang perempuan nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu. Sebenarnya itu tuh membatasi gerak perempuan itu loh. Sebenarnya perempuan tuh pengen berekspresi juga, tapi dari konstruksi masyarakat yang kayak gitu dari dulu, ini perempuannya jadi semacam takut
meskipun udah ada akses ya, Aha. nggak punya kepercayaan diri gitu loh buat Oh, pelakuin iya, ini, iya. karena dari kecil, dari Aku perempuan nih nggak bisa kayak aku gitu nggak gitu. bisa nih perempuan nih. Hmm. Terus terlebih lagi ditambah konstruksi masyarakat yang bilang kalau perempuan tuh nggak usah banyak mau deh, perempuan tuh nggak usah banyak ini itu, and then perempuan juga dibilang tuh nggak rasional kan. Iya, iya. Perempuan nggak banyak menggunakan akal, Perempuan itu terlalu nggak perasa. berpikir gitu ya. Nah itu sebenarnya cuma statement yang apa ya, Yang diturunkan. nggak saintifik sih menurut aku. Sebenarnya iya, perempuan juga bisa mikir. Iya. Terus akhirnya perempuan-perempuan yang dengar statement perempuan lemah, perempuan nggak bisa mikir, kedoktrin di otaknya, dan beneran jadi perempuan lemah, dan beneran jadi perempuan yang nggak bisa mikir gitu ya. Ya, Nah ngerti. itu banyak terjadi. Terus mereka nggak menyadari sama konstruksi masyarakat patriarki nih. Makanya kita harus sadar dulu gitu. Makanya aku bilang tadi harus sadar dulu. Kalau nggak sadar, Ya, ya kapan kita berubah? Karena nggak tahu kita nih harus berubah apa enggak kalau nggak sadar. Iya kan? Jadi kunci dari bagaimana kita agar berubah gitu, agar kita terlepas dari pemahaman masyarakat yang salah, kita harus sadar dulu gitu. Iya. Sadar bahwa itu salah gitu. Iya. Gitu. Dan ini yang benar. Ya. Bahkan di zaman dulu nih, sebelum tahun 2000-an nih, ada psikolog dari Amerika, kalau nggak salah namanya Sir James Chicken Brown. Jadi beliau tuh pernah jadi head of Psychologist Association di Amerika kalau nggak salah. Jadi beliau pernah menuliskan kalau perempuan yang belajar, perempuan yang terlalu banyak berpikir, dia tuh bisa kena gangguan psikis gitu, neurosis. Iya. Dan itu menurut gue kayak ini tuh cuma sebuah temuan rekayasa laki-laki patriarki cuma buat menghalangi perempuan nih buat menggunakan akalnya, dibatasi biar gak terlalu belajar. Semacam dogma gitu ya, doktrin gitu. Iya, supaya perempuan ini gak pintar, tetap bodoh, dan bisa dibilang tetap statement yang bilang perempuan ini gak rasional itu tuh tetap ada gitu. Iya. Dan gak melawan tentunya jadinya. Jadinya ya gitu-gitu terus Iya. ya, disuruh ini mau, disuruh itu mau gitu. Wah, ngeri sih. Oh ya, karena ini udah sampai pada waktunya gitu, mending kita cukupkan untuk saat ini saja gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang banyak perihal perempuan gitu. Tadi kita kan sedikit menyindir tentang sastra gitu, perempuan dalam sastra gitu. Mungkin lain kali kita bisa membahas itu gitu, perempuan dalam sastra gitu. Baik, untuk kutubian yang ada di sana gitu, terima kasih telah menonton.